Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus iman Islam yang harus selalu kita rawat dan kita jaga agar jangan sampai terlepas dari hati dan dada kita. Dan cara yang terbaik dalam merawatnya adalah di atas ilmu, yang mana ilmu didapatkan dari majelis ilmu, dan majelis ilmu yang terbaik adalah di rumah di antara rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran dan disampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, sehingga akan mewariskan ketenangan, mendatangkan rahmat, dan kemudian mendatangkan penjagaan malaikat, dan nama-nama panjenengan dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabarkan, disampaikan kepada malaikat yang ada di dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita sekarang membahas tentang fikih, fikihnya fikih sholat. Sampai ngendi mas? Ali ya balik. Kemarin taruh toharo. Toharo? Kok toharo? Belum ya. Enggak, sholat toh? Gitu. Sampai mana? Ada yang awal. Kemarin kan baru dia belum terus libur kemarin. Lagi. Belas rung bahas belas. Sholat baru ini. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya yang saya bawa kitabnya Bulughul Maram, tapi Bulughul Maram saya sampaikan di Istiqlal. Jadi nanti saya ganti kitab yang lain. Cuman sebelum buka kitab yang lain, kita bahas tentang sholat. Dan ini saya susun dengan menggabungkan 3 kitab, yaitu yang pertama sifat sholat Nabi, kemudian Sahih Fikih Sunnah, kemudian Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i. 3 kitab ini menjadi rangkaian pembahasan tentang sholat ini, sehingga harapannya yang selalu saya sampaikan, kalau belajar fikihnya luas maka akan jadi luas, sehingga jangan nggak perlu berdebat dengan orang ketika satunya takbirnya di bahu, satunya di telinga. Dua-duanya ada dalilnya. Cuman ketika ada dalilnya itu namanya khilafiyah. Nah baru kalau nggak ada dalilnya itu namanya ngawuriyah. Nah ada orang yang kemudian takbirnya tidak dukung-dukung. Nah maka yang seperti itu yang tidak diperbolehkan. Nah itu contoh bagaimana pentingnya kita belajar, karena ada orang-orang yang sampai usia lanjut dalam beribadah salah gitu. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nek salat melu lingku salat, deloken lingku salat tutno. Nah, jadi apa yang biasa kita dengar dari ruku-ruku gedang, maka itu sebagai permulaan silakan. Tapi seiring berjalannya waktu kita tetap harus belajar. Apalagi ngapunten sudah sepuh, rambut memutih, jenggot putih gitu kan. Terus wegah sinau alasane kemudian selingkuh sholat ngene. Nah ini ku plentuh. Kalau kasih contoh misal zaman dulu mbah-mbah kita yang dulu banget itu nek ngomong bismillah niku nek semelah. Mosok jenengan yang hari ini sudah sering dengar bismillah mosok ya ora ngomong semelah gitu. Alasane iki ajarane mbah biyen. Kan ngaten itu mboten salah ngoten. Artinya ya harus kita perbaiki gitu kan. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belajar sholat itu penting untuk memastikan sholat kita ini sudah baik atau belum, sudah benar apa tidak. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam kalimat yang lain, ketika Nabi SAW sholat di atas mimbar, jadi mimbar beliau itu undak-undakan ngoten, Nabi sholat mriku ben ketok. Jadi ini tempat sholatnya sebelah mimbar, dan Nabi ke mimbar situ biar ketok ke belakang gitu kan. Nabi mengatakan innama sona'tu hadza lita tamu bi wa lita'allamu sholati. Aku sholat minggu ngono mau. Jadi Nabi begitu Allahu Akbar ke situ. Nah nanti begitu duduk atau sujud beliau pindah. Itu nggak apa-apa kalau ada urgensi. Makanya jenengan kalau ada yang kentut atau batal mundur, nah jenengan yang dari samping bisa merapat atau yang dari depan bisa maju. Sebatan ugi ketika imamnya batal. Nah itu biasanya kan botolan gitu. Ini boten enten, maka mau nggak mau imamnya ke belakang. Nah niku ampun dialang-alangi. Mau dialang-alangi nganggo dalil napa nek nglangkai wong salat luwih becik ngadep 40 tahun napa-napa niku to. Nah, dialang-alangi ya nek malah bocor piye, ceblok piye. Sing dimet niku lho metu terus piye. Nah, maka jenengan kasih jalan untuk keluar, dan jenengan yang di belakangnya maju. Ngoten. Nah, sebenarnya yang namanya sutro nggak boleh dilewati, itu berlaku untuk imam ketika sholatnya jamaah. Makanya kalau yang belakang niku lewat tidak apa-apa.
jenengan yang pernah umroh atau pernah haji itu jenengan ningali ten Masjid Haram, Masjid Nabawi itu orang-orang sing batal wis lewat mawon gitu. Makanya jenengan yang punya kebiasaan kados kula nek kok kacamata ning tempat sujud niku nek teng niku ampun kepidak. Ana wong nek lewat terus mlaku gak kenceng-kenceng ya karena toiletnya aduh gitu kan, dan dia nggak mau nek nganti ceblok atau netes di tempat sholat dalam artian Masjid Nabawi atau Masjid Haram itu. Oke. Nah Nabi mengatakan aku sholat koyo ngono kuwi ben mbok eloni, terus ben gue belajar caraku sholat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi indikasi kalau sholat itu harus ngikut coronya Nabi. Nah nanti dalam bab umrah dan haji Nabi juga mengatakan khudhu anni manasikakum, meluo manasikum. Dan kemudian Allah mengingatkan wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati lu menungso-menungso, jangan sampai kamu menyelisih Nabi. Kalau sampai kamu menyelisih Nabi nanti akan kamu kena fitnah. Kena fitnah nopo? Koyo-koyo khusuk tapi jane malah salah. Enten ya ini Allah. Balik meneh. Allah nganti ping 5 bar kuwi wudu meneh. Takbir meneh ping 3 bali meneh wudu meneh. Nanti mlebu meneh niku pun dili-dili niku. Ning lucune napa? Nek kon dadi imam ora tau dibaleni. Nah, ikulah setan nggih. Nanti godaannya tuh ada aja. Nek salat dhewe ngoten niku. Nah, tapi nek dadi imam, pengimami kula nate teman-teman kampus ten UI niku kula coba kiai ngoten niku dadi imam. Imam Mas. Niku yo mboten dibaleni. Nek mentolak balene tutuk ya jamaah ya. Kamu balik prasido terus piye? Makanya itu setan sekali. Makanya setan itu selalu menyebarkan was-was dalam banyak hal. Ajeng infak 2000 kok lho dadak. Iku diku sak yuta kurang 2000 ora sedo sak yuta. 2000 lho Pak. Kadang nyusuk tukang parkir ngono kan dadak mikir ping 1000 ngeculke gitu. Ikhlas aja, nan enggak akan jadi miskin, dia juga nggak akan jadi kaya dengan kasih senilai itu loh ya, kecuali dengan bayar parkir yang sertifikat tomah lah mungkin gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi mengatakan man raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang nggak mau ngikut caraku sunnahku maka dia bukan golonganku. Bukan golonganku ini konsekuensinya berat. Nanti kita itu berharap bisa ketemu Nabi, kumpul dengan Nabi, dibersamai Nabi, bahkan masuk surga di belakang Nabi. Nah sebelum naik ke Sirat, jembatan itu ada telaga Al-Kautsar. Di situ kita ngumpul. Nabi metani umatnya itu harus yang di situ, yang bukan umatnya kon lunga. Nah bareng wis ten mriku danten kok enten sing kon lunga. Sampai Nabi bertanya, "Lho iki mbok usir ngopo kowe umatku?" Kata malaikat, "Anta la tadrima ahdatsu ba'daka." Kamu ndak tahu kelakuane lho sabare mbok tinggal iki lho, dhek ngopo. Kon melu sunahmu wegah, salat ya cara dhewe, terus ibadah nggak cara dhewe, zikir wirid nggak cara dhewe, sakarep-karepe dhewe gitu kan. Malah ngomong sing aneh-aneh, iso ngedukke rantai kok langit lah, iso ngudan nggih susu lah, iso embuh gitu kan. Nah, maka yang kayak gitu-gitu nggih hati-hati. Hati-hati. Makanya belajar itu yang paling enak niku angger judule napa, ayate niki hadis niki. Judule napa, ayate niki hadis niki. Dan disampaikan apa ayat niki hadis niki pun niku paling penak, paling aman. Makanya sampai dikatakan illa nazalat alaihim sakinah, tenang plong gitu kan. Itu niku pun tambah ilmu, boten mung tambah biang tok tambah ilmu. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salat itu ada syarat, ada rukun. Nah, pokoknya ini rumangsaku tak sampai gitu iki. Rukun niku yang di dalam, syarat niku yang di luar. Cara niki masjid, ya toh. Rukun niku sing ning jerone niki napa karpet, mihrab, napa meneh, gadan, terus niku pembatas gitu kan. Benderone syarat kan jowo. Nah, maka ketika ngomongkan rukun salat gitu berarti gerakannya, bacaan di dalamnya. Tapi kalau ngomongkan syarat, maka yang di luar. Nah, yang di luar yang pertama mengetahui waktunya. Nah, waktu salat. Jenenge ngerti waktune kan njaba to ning omah to. Wayahe iki, ngoten to. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Salat itu wajib buat orang beriman, waktunya tertentu. Nah, namanya tertentu berarti tidak boleh disii, tidak boleh ngeri. Tegese ngeten, subuh jam 4.20 misalnya ngoten. Kalau jenengan wah iki selak ning pasar jam 4 tak salat. Nah, niku mboten sah.
Semanten ugi misal jenengan sing seneng nonton bal itu. Terus genah adzan subuh nganti komat. Usik iki urung ngenteni penalti setengah 6. Anjenengan salat subuh niku mboten sah. Perhatikan lho ya. Mengulur waktunya sholat sampai keluar waktu sholat jenengan nggak sah untuk sholat. Kecuali keturun. Nah, beda lagi lho ya. Kecuali ketiduran. Ketiduran niku pripun? Misal nggih, jenengan rondo mulai jam 4. Pun siap aja sholat subuh kan. Delalah kok delalah jenenge wong delalah itu. Semede ten kursi maler itu. Karo bojone ora digugah gitu kan. Terus bar niku alarmnya muni, nek alarm jam 7. Nah, itu kan jenenge enggak sengaja kan. Nah, maka begitu itu yang terjadi nggih, maka jenengan harus segera sholat subuh. Makanya saran saya buat jenengan yang kerja malam itu begitu jenengan sudah sampai rumah, gendang pakai pakaian sholat, sarung gangsal, gamis gangsal, melayu ning masjid, senderane ning masjid, mesti dibuka, ora mungkin ning masjid komat kok terus dijarke turu ora mungkin, mesti dibuka. Nah, ketika jenengan posisi tidur seperti itu kok dibuka, maka begitu tangi ya aja langsung sholat, wuduriin. Nah, karena tidur yang angler, kemudian sampai ngorok-ngorok niku membatalkan wudu. Ngoten nggih. Ngomongnya kan ning lekar walah. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku yang pertama mengetahui waktunya. Nah, nek dijelaskan mengetahui waktunya, niku enten yaitu apa? Ketika matahari langit mulai merah pas pagi niku lho. Nah, sampai nanti matahari terbit. Nah, itu waktu sholat subuh gitu kan. Nah, nanti kalau waktu zuhur matahari mulai tergelincir, waktu asar itu bayangan setinggi tombak dan seterusnya. Nah, nek sakniki kan gampangnya napa? Gampangnya penenten jadwal, penenten adzan. Jadi nek jenengan mau belajar waktu-waktu itu, mau nyocoknya yang tongkat segala macam, nah niku nek misalnya jenengan gesang di tempat yang enggak ada informasi apapun. Nah, tapi nek sakniki akses sudah mudah, ya alhamdulillah niku nikmat dari Allah, tinggal ngetuki. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Hadas niku bahasa lain dari najis, baik besar maupun kecil. Besar niku bukan berarti buang air besar, ngoten mboten. Buang air besar niku hitungannya kecil. Besar niku dikatakan besar ketika cara bersucinya dengan cara mandi. Nah, niku napa? Wanita yang setelah menstruasi nifas itu wajib mandi. Dan sebelum mandi tidak boleh digauli. Hati lho. Terus resik to, ono cawek ono. Mboten asal nggih, suruh mandi dulu. Nah, begitu sudah suci, lah monggo. Wis suci, baragus, ijak karone semawur itu. Wah, waduh sunah aku meneh. Nggih memang ngoten piye nggih, dadi jangan dicandai. Wis sisan wae ya, ngoten nggih. Jadi kalau memang pikirnya suruh mandi dulu, ya mandi dulu. Nah, kemudian napa kalau laki-laki termasuk di dalamnya adalah junub. Junub niku ada beberapa sebab, atau satu karena berhubungan suami istri, dua karena mimpi, tiga punten ya karena ngayal gitu kan. Atau kemudian najis-najis yang sifatnya mughaladah, apa itu? Dijilat anjing. Itu kan ada cara khusus membersihkannya. Nah, tapi dalam konteks dijilat anjing, khilaf ulama apakah semuanya harus 7 kali, yang pertama pakai pasir atau tidak, atau itu hanya berlaku buat bejana. Nek secara hadis itu berlaku cuma buat bejana. Makanya khilaf ulamanya ini nek pakaian apa yang dadak ngumbahi ngoten niku, atau nek dijilat sikile apa yang ngumbahi dadak ngoten niku. Khilaf ulama, artinya khilaf ulama itu ya memang itu ada khilaf gitu loh. Tapi nek secara dalil itu hanya berlaku buat bejana. Bejana niku wadah. Nah, kenapa? Ini penting nih. Kenapa? Filosofi kenapanya itu. Kenapa bejana disuruh ngoten niku? Nek zaman dulu Nabi gak pernah jelaskan. Tapi ilmu pengetahuan sekarang mengungkap yaitu apa? Liur anjing niku mengandung bakteri yang luar biasa ganas, yang jenengan kenal dengan nama rabies. Nah, bakteri itu gitu, nek mau dikumbah pisan pindho itu kadang nemplek wegah mlayu nomene dilate ping bola-bali terus wis ket mau ning dilat nganti garing ngetel ngoten niku. Jadi cara enten panganane nganti resik didilati ngono, ning dilati kirik nggih anjing niku. Nah, maka niku berarti bakteri nemplek biangat. Nah, ketika nemplek biangat itu dicuci 7 kali. Nah, kenapa pakai tanah? Karena di tanah itu ada bakteri yang baik.
Makanya manusia atau hewan atau apapun yang mati itu bagusnya itu dikubur di tanah agar kemudian ada proses dekomposisi oleh bakteri yang baik, termasuk ketika jenengan damel sapi tank atau niku sing jero diplester sing jero kan mboten to, biar bakteri dari luar bisa berinteraksi dengan dalam, yang dari dalam bisa ngeresep keluar airnya. Ya kira-kira ngoten niku lah, niku dari sudut pandang ilmu napa ilmu lingkungan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadas besar, hadas kecil harus disingkirkan. Nah, hadas kecil ya, air kecil, air besar, terus kentut gitu kan. Nah, apa yang membatalkan wudu? Yaitu semua yang keluar dari lubang yang di bawah bagian depan dan bagian belakang. Apakah bentuknya angin, cairan maupun padatan. Khilaf ulamanya ngapunten, kalau dari depan ngapunten, perempuan kadang keluar anginnya juga, itu membatalkan wudu apa enggak? Nah, saya lebih condong untuk yang mengambil tidak batal. Sok-sok niku wau keluar angin dari depan, sok-sok gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalilnya apa? Allah berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 6 tentang wajibnya membersihkan badan ketika akan sholat, yaitu ayya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai siku, sapulah kepalamu, basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ini rukun wajibnya wudu ya. Dan nanti ada tambahan hidung, ada tambahan telinga dan seterusnya. Dan kalau kamu junub maka mandilah. Jadi wudu itu untuk menghapus hadas kecil, mandi junub itu untuk menghapus hadas besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata bi ghairi tauhurin. Salat itu enggak akan pernah diterima kecuali dikerjakan dalam kondisi suci. Artinya kalau enggak suci enggak akan diterima. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga bersabda dari Abu Hurairah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholat seorang di antara kalian ketika berhadas sampai berwudu. Berarti ini hadas besar apa kecil? Besar apa kecil? Mengkone wudu loh. Halo, antum. Hadas kecil, ya. Nek besar berarti mandi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu orangnya. Nah, ternyata baju, badan dan tempat yang digunakan sholat juga harus dibersihkan. Ini syarat yang ketiga, baju jenengan ini. Kemudian badan jenengan dicek gitu kan, badan. Kemudian tempat sholat ini dicek gitu kan. Nanti ada apunten nggih, ada jamaah yang bawa anak kecil gitu kan, terus ngompol. Itu kali pengurusnya mungkin yo ora sempet ngresiki ya, golek kapur tok mau dibunderi. Awas puyuh lah itu. Tenang sekali ngoten niku. Jadi harus dibersihkan, diambil. Dan kalau konteksnya kayak yang terjadi pada zaman dulu, ada seorang yang masuk masjid Nabi, di mana masjid Nabi pada waktu itu dari lantainya tanah, buatan keramik, buatan karpet, ada yang kencing di masjid. Jenenge wong desa, wong awam, wong bodoh lah paribasane. Kencing. Niku sahabat niku nesu pengen ngantemi apa pripun ngoten, tapi Nabi ndak tunggu sih sampai rampung. Nah, begitu udah selesai lagi dikasih tahu, ini masjid Mas gitu kan. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya Nabi cuma minta air seember. Air seember digerujuki mriku sehingga najisnya mandap. Najis yang mandap sudah dianggap mensucikan tempat itu. Sehingga kalau jenengan iki mung misal salat itu berarti ning ndi? Dalan iki. Nah, sing kono apa sing kene? Sana. Sing gede. Oke. Niki nggih mung usul. Dalan niku kan sing tlecek sok nek esuk niku kirik mlaku to, sak wonge gitu kan. Ya to? Sok pipis, sok ngising, sok napa macam-macam. Sok-sok ya wong bareng kan. Sing tlecek ra genah niku to ngadeg-adeg pinggir. Anu to. Nah, niki nggih mung saran gitu. Jadi karena jenengan salat niku salat Id ya. Jenengan setelah jenengan toto, jenengan tutup ya, toh, sehingga nggak ada orang lewat situ, nggak ada orang jualan di situ gitu kan. Jenengan telepon pemadam kebakaran, tulung mang mriki nggawa mobil sak tangki siramen. Nah, ngoten itu bisa kalau jalan sana. Nah, tapi kalau najis ten mriki, ya toh, jenengan nganggo rumus yang tadi itu, wah ini enak ompol iki, golek banyu seember, disiram ya tambah blabang gitu kan. Maka
Jenengan harus ngerti kontekstualnya. Nah, jadi disiram itu kalau ketemunya adalah tanah, ngoten nggih. Tapi kalau konteksnya kayak gini, lantai gini, karpet gini, ya karpetnya digulung, dicuci sendiri, terus rembesannya dipel, diresiki, ngoten. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dalilnya tentang perintah membersihkan pakaian Al-Mudaththir ayat 4, wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan, sehingga jenengan nggih kalih melampah ya dicek-cek barangkali enten ketutan nopo gitu kan. Nah, hanya saja enggak semua kotoran itu najis. Enggak semua kotoran itu najis. Kotoran yang najis adalah kotoran dari manusia atau binatang yang haram dimakan. Adapun binatang yang halal dimakan, hukum asal kotorannya ndak najis. Tadi nek rasukan jenengan kena telek sapi, misal pas kurban ini, niku jane mboten najis, mung nek dienggo salat ngambon-amboni. Nah niku mang resiki mawon gitu kan. Nah, tapi nek umpami akhirnya sholat ngangge rasukan niku orang ngerti nek teleke sapi atau telek pitik, ya sholatnya tetap sah. Sematen ugi misal jenengan sholatan alkid, nek telek kebu to niku, kebu kiai slamet kan nek telek ten niku to. Nah niku pas sujud kok pas teletong garing, nah niku tetap sah niku sholatnya. Nggih. Jadi jenengan harus paham nek kotoran binatang yang halal itu ndak najis. Ngoten nggih. Nah, Allah memerintahkan wasiyabaka fatahhir, bajumu bersihkan, maka nggih dicek-cek barangkali enek telek-telek tertentu, kotoran-kotoran tertentu, nah niku dibersihkan. Kemudian Nabi menyebutkan idza jaa ahadukumul masjid fal yuqabbil na'laihi, kalau kalian datang ke masjid, ceken lho sendalmu iku lho walien didelok sendale kuwi. Wal yandur fihima fa in ra'a khobatan fal yamsah, maka lihatlah belakangnya itu, kalau ada najis maka gosok-gosoklah. Zaman dulu kenapa diperintahkan kayak gitu? Karena masjidnya dari tanah, sehingga Nabi kadang-kadang juga selalu, mungkin ya sering juga niku sholat niku ngangge sendal karena dari tanah. Pramila jenengan nek sholat itu tendalan niku wau, jenengan sholatnya nganggo sendal angsal. Dengan catatan niki wau sendalnya dicek ada najisnya enggak. Makanya nanti dalam riwayat yang lain Nabi niku pernah sholat pakai sendal, diingatkan sama malaikat, Muhammad sendalmu enek najis. Kemudian Nabi geser dikit dicopot balik lagi ke tempat sholat tempat berdirinya itu dari sebelah. Nah, jadi yang dihitung harus bersih dari najis itu orang, pakaian, dan tempat di mana sholat itu. Nah, falyamsahu bil ard, maka gosoklah ke tanah, summa liyusolli fihima, maka kemudian sholatlah dengan dua sendal itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil bagi disyariatnya kesucian badan adalah sabda Nabi SAW kepada Ali. Dia menanyai beliau tentang madhi dan berkata, tawaddo waghsil zakaroka, wudu dan basuhlah kemaluanmu. Jadi dalam Islam, khususnya para piyai-piyai jaler, itu ada mani, madhi, wadhi. Sing iso jelaske tak edit 1.000. Mas jelaske Mas. Aku edit 1.000 Mas. Mas jelaske. Tafadhol ke tangan. Mas jelaske bedone apa mani, wadhi karo madhi. Keluar dari kalau apa? Madhi terus wadi. Berarti belum komplit. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mani, wadi, kemudian madhi. Nah, apa itu mani? Nah, mani ya niku sebagian sudah disebutkan tadi. Adalah penting nih kok radong bingung. Adalah cairan yang berwarna putih ya. Nek kuning berarti niku pipis. Yang keluar memancar dari kemaluan, memancar niku muncrat. Biasanya keluarnya ini diiringi dengan rasa nikmat. Oh, tadi sudah disinggung, dan dibarengi dengan syahwat. Nah, jadi ngerung nikah tinggi. Iki ketok ya. Nah, wonten melih 3. Sing duduk. Terus mani dapat keluar dalam keadaan sadar karena berhubungan suami istri
atau tidak sadar karena tidur ngimpi. Jadi nek ngimpi basah niku sing metu niku namine mani. Nah, kemudian orang yang keluar mani harus mandi besar, wajib mandi besar. Mandi besar niku enten tata caranya sebenarnya, tapi sudah termasuk terhitung mandi besar ketika jenazah sudah berujukan dari ujung kepala sampai kaki. Niku sing paling simpel, yang paling ringan. Tapi nek tata caranya nggih enten cuci tangan dulu, terus wudu, gitu. Wudu terus selain kaki, nah baru berujukan. Nah begitu wis rampung ning berujukan, sabunan segala macam. Jadi sabunan sama samponan nggih mboten enten kan. Artinya ya mung berujukan tok. Tapi kok jenengan samponan kali berujukan, kali sabunan niku melengkapi. Karena jenengan nek samponan kalau sabunan kan otomatis jenengan berusaha ngresiki yang tersamponi dan tersabuni niku to. Tapi nek mung berujukan kadang ya mung waton gitu kan, mungkin mungkin keleke cek garing dan seterusnya. Nek ngoten niku berarti mandi junub jenengan enggak sah karena masih ada yang kelewat gitu kan. Nah, maka nanti kalau udah selesai itu terakhirnya baru cuci kaki. Nah, itu sing sempurnanya. Nah, kembali ke sini mandi besar. Nah, hukum air maninya itu suci tidak najis. Berdasarkan pendapat yang terkuat. Artinya ada khilaf, tapi yang sering masyhur pendapatnya itu suci tidak najis. Nah, sehingga apabila pakaian terkena air mani maka disunahkan untuk mencuci jika maninya masih basah. Tangi turu delok teles gendang dikumbah gitu kan. Nah, adapun jika kering, teles nanti teles malah disampir gitu kan. Nah, begitu kok kering, nah niku bisa dikerok, maka bisa dikerok dulu. Nah, ini yang dilakukan Ibunda Aisyah, bahwasanya beliau berkata, saya pernah mengerik mani yang sudah kering yang menempel pada pakaian Rasulullah dengan kuku saya. Ini juga bukan indikasi nek beliau ngingu kuku ngoten mboten nggih. Jadi kuku itu harus dipotong setiap hari Jumat. Nah, delalah enten kukune sithik iso ngerik mani, nggih niku nggih enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mani niku nggih. Kemudian mandi, air yang keluar dari kemaluan warnanya bening tur lengket. Nek wau putih tur lengket, tur penak, oleh enten sahwate. Nek niki bening tur lengket. Wis kaya lem napa ngoten. Keluar air ini disebabkan syahwat yang muncul ketika seorang memikirkan atau membayangkan, ngayal, ngangen-angen. Lagi menghayalkan gitu kan. Menghayalkan, membayangkan urusan hubungan suami istri atau ketika pasangan suami istri niku bercumbu. Nah, jadi apa ya? Bercumbu bahasa Jawane apa? Semono iku lah pokoke. Kelon. Ya ora kudu kelon to. Ya ora kudu kelon. Masa kelon. Nggih, pokoknya bermesraan. Nah, tiba-tiba ada yang keluar. Nah, itu jatuhnya adalah madi. Nah, air madi keluar dengan tidak memancar, ngerembes. Tiba-tiba metu. Keluarnya air ini tidak menyebabkan seorang menjadi lemes. Nah, kalau mani lemes, baru ngantuk. Nah, baru kadang ditinggal guru bojone nesu. Dan terkadang air ini keluarnya tanpa disadari. Nah, air madi ini bisa keluar pada laki-laki dan wanita, tapi pada umumnya lebih banyak terjadi pada wanita. Sebagaimana air madi ini najis. Jadi mani tidak najis, wadi dan madi najis. Nah, apabila air madi terkena pada tubuh, maka wajib mencuci tubuh yang terkena madi itu karena najis. Nek mani tadi kan enggak najis. Karena enggak najis, maka umpama kepepet kan dikatok liya, namanya wong camping kan kadang ngimpi basah gitu kan. Maka niku digo bisa, wong enggak najis kan gitu kan. Tapi kalau yang keluar madi ya toh gandeng camping terus reso turu malah ngayal-ngayal. Ini bukan berarti saya nyuruh ngayal nih boten. Niku enggak boleh juga. Cuman maksudnya jenenge menungso gitu kan. Nah, keperucut ngayal akhirnya ada yang medal. Nah, maka itu yang medal itu adalah najis. Maka ketika najis, maka harus dibersihkan. Hanya saja cara membersihkannya itu kayak kencingnya anak kecil laki-laki yang belum makan apapun selain air susu ibunya. Caranya pripun? Diciprati tok. Jadi ciprati niku pun sah. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada seorang yang pakaiannya terkena madi. Dia mengatakan, cukup bagimu dengan mengambil segenggam air, kemudian engkau percikkan ke bagian pakaian yang terkena madi tersebut.
Nah, keluarnya air mani membatalkan wudu. Mani tadi yang membatalkan wudu. Faktanya ya kan mandi gitu. Cuman dalam konteks mandi, seseorang itu tidak disuruh mandi besar tapi cukup wudu. Nah, cukup wudu. Hal ini bagaimana sabda Nabi SAW, cucilah kemaluanmu karena mandinya najis, maka berwudulah. Nah, jadi nggak perlu mandi. Niku mandi. Nah, nek wadi adalah putih kental, ya, berarti koyok mani. Keluar dari kemaluan seorang setelah kencing, berarti kencing dulu baru niku keluar. Nah, keluarnya wadi dapat membatalkan wudu, wudunya batal. Kemudian ini juga najis, cara membersihkannya diperciki juga, kemudian cukup dengan wudu tanpa harus mandi. Apabila wadi terkena badan, maka cara membersihkannya adalah dengan cara dicuci. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ini dalam wanita itu kadang disebut dengan keputihan. Makanya beliau berkata kepada wanita yang istihadah, "Ighsili anki adam wasolli." Basuhlah darah itu darimu dan sholatlah. Ken ngresihi bar niku sholat. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku 3 jenis cairan yang keluar dari kemaluan baik laki-laki maupun perempuan, mani, madi dan wadi. Nek mani niku napa wau? Nah, suci tapi wajib mandi. Kalau madi dan wadi itu najis, tidak wajib mandi, cukup wudu, tapi pakaiannya yang kena diperciki, kemaluannya yang kena atau badannya yang kena dibersihkan. Ngoten. Wah, bingung Mas, wis pokoke anggere sing metu aku adus ya monggo gitu kan. Nah, daripada jenengan ngeling-eling angelan to, adus gitu kan, pemene duwe kolam ning burine to, nyemplung anggere pokoke anggere ora meliling ngono wae. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mobil ini kuriin, sambil mau seperapat, okean kok ndak malah gembong. Nih, ada yang mau nanya? Oh, nggih. Saya itu kalau matanya sering ketiduran. Nggih. Tapi selama itu saya tidak pernah ketiduran itu keluarnya gimana? Nah, ketiduran ini ku anti angkler napa mung makler terus krungu kotipe. Angkler ya. Nek angkler ya berarti jane wudunan bakal. Makanya tadi di depan saya bilang, nggih, pentingnya kita ngaji walaupun ngapunten sudah sepuh-sepuh untuk mengkoreksi. Nah, mengkoreksi apa yang pernah kita amalkan itu pun leres sampai dereng. Nek dereng ya kita perbaiki dari sekarang sampai ke depan. Nah, sebenarnya dalam bab Jumatan itu enten sunai jani. Sunai nopo? Sunai niku sebelum Jumatan disuruh istirahat dulu. Nek saged. Dadi umpami jenengan sadean, niku ampun dipaske ngenteni apa niku manjing adzan lagi leren. Nah, nek saged niku jam 09.00 atau jam 10 niku leren ya toh. Nah, lekar sik setengah jam, seger lagi ngangkat Jumatan. Ngoten. Nah, atau kalau memang akhirnya ndak bisa seperti itu, mang meling ten sebelah. Engko nek aku merem jiwelet atau jiwiten gitu kan. Atau nek itu juga sulit, ya jane sunai golek sop yang paling depan, tapi akhirnya kadang kiai nek yang tidur paling depan itu arep udunah ini mundur isin gitu kan. Akhirnya pilih bablas. Ya. Maka ya saran saya nek jenengan bener-bener susah kan kadang ada toh. Ngapunten mungkin kerjane security kudu ngadep-dep gitu kan, ra iso istirahat blas gitu kan. Maka nggih dengan upami kados masjid ngaten iki nggih, jenengan ambil sopnya dekat pintu situ. Jadi begitu males gitu, jenengan langsung ngadep gitu. Jadi nyari tempat yang paling dekat dengan tempat wudhu. Ya, jadi saya lebih condong kepada tidur yang pules itu membatalkan wudhu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin nanti kita bahas soal wudhu kapan-kapan kalau ini sudah selesai. Ada lagi yang mau nanya? Monggo di telepon. Ya, hubungannya anak dan orang tua. Anak dengan orang tua? Hadis yang satu mengatakan bahwa anak harus berbakti kepada orang tua. Hadis yang lain ada keluarga, ya, suami akan tugas meling dan istrinya. Nah, aku durung milih orang kenal ninggal omah. Ninggal omah, Kemudian hari berikutnya ada ujian dari bapak sang istri ini, bapakmu loro, dan dapat suami belum pulang. Sakit keras dikabari lagi, tidak datang, karena suami belum pulang. Dan lelaki sampai mau
dikabari lagi karena suami belum pulang. Nggih. Sampai meninggal dikabari lagi karena suami belum pulang. Setelah itu si istri itu menghadap Rasul, bagaimana dong? Ayahmu sudah diampuni. Dan ini pengertiannya bagaimana? Ayahmu sudah diampuni. Ya. Nggih. Kan hadisnya berjalan begitu. Nggih, hadis yang jenengan sampaikan ngapunten nggih, kula belum pernah membaca gitu kan. Nggih. Nggih, saya belum pernah membaca. Nggih, jadi prinsipnya ketika seorang wanita itu masih statusnya adalah belum menikah, masih anaknya seseorang, dia wajib bakti sama orang tuanya. Tapi ketika sudah menikah, maka orang tuanya harus merelakan dia untuk berbakti pada suaminya. Tapi sebagai suami ya harus bijak juga. Bijak juga gimana maksudnya? Ya, kalau memang dia masih punya orang tua, nggih ampun dipenging nggih. Artinya tetap harus diizinkan. Makanya Pak, Mas, pendidikan terbaik pada istri ini bukan menang-menangan. Artinya gini, aku di wong tua, kowe kudu bakti karo wong tuaku. Sedangkan wong tuane daerah diurusi atau jenengan ra peduli, maka nggih insyaallah garwa jenengan niku bakalan mringkele gitu kan. Makanya dalam praktek ngapunten nggih saya niku kan wong Minang. Niku nek tak kon ngono niku yo angel gitu kan. Yo bojone ustaz ya jenenge wong wedok padha ae Pak gitu. Maka yang terjadi napa? Ya saya bilang sama istri saya ini, yuk pilih ibumu, yuk pilih ibumu, pilih meleh. Nanti lama-lama dia akan ngomong, lah kapan pilih ibumu gendi, ngoten. Maka jangan kemudian, ayo pilih ibuku, gitu kan. Engko suwe-suwe gah mosok medina pilih ibumu, ngoten. Nah maka Nabi berpesan, istausu bin nisa'i khairon, berwasiatlah, berbuatlah yang baik pada wanita. Kenapa? Fa innahunna khuliqa min dila. Mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok itu yang paling atas. Nek mbok peksa kayak untuk diluruskan patah, nek mbok jarke bengkok terus tambah bengkok. Makanya bersabarlah nek pengen urip enak. Makanya wong lanang niku paling rekoso, Pak. Duwe wong wedok jenenge Simbok salah nyerateni durhaka. Duwe anak wedok, duwe wong wedok jenenge anak salah nyerateni jenenge Dayus. Dayus niku orang yang enggak akan mencium surga, enggak akan disucikan, enggak akan diampuni. Duwe bojo jenenge wedok juga, wong wedok gitu kan. Kok ora iso bersabar tadi, maka yo urip ra penak gitu kan. Coba wong lanang-lanang nek bojone ra gelem masake, ra gelem buake lawan. Makanya dalam konteks itu saya selalu punya desain niku segitiga ngeten. Segitiga gini gimana maksudnya? Bahwasanya seorang laki-laki itu di atas nih. Segitiganya apa ya? Segitiga sama sisi ngoten. Laki-laki niku di atas. Nah, perempuan niku di pojok kanan. Nah, seorang perempuan wajib bakti sama suaminya, gitu. Wajib bakti sama suaminya. Nah, anak itu di pojok kiri. Anak wajib bakti kepada ibunya. Yang pertama, karena ditanya pada siapa saya bakti ibumu, siapa lagi ibumu, ping telu kan. Ini bukan berarti niki kon nglawan pake nggih mboten. Maksudnya karena anak itu dari kecil itu paling dekat sama ibunya. Bakti pada ibu. Nah, ibu bakti sama suami. Nah, suami yang melihat anak dan istrinya saling berbakti, dia akan berjuang mati-matian untuk menjaga mereka, kerja keras, pokoknya kabeh dilakoni lah sampai direwangi petakilan ning dalan segala macam demi mereka gitu kan. Nah, ini nek desain iki di wolak-walik diputer ndak bisa. Harus kayak gitu. Jadi laki-laki di atas, perempuan di kanan, nah anak di kiri. Nah, ini nanti kenapa harus seperti ini? Karena anak ini nanti pun juga punya ininya sendiri gitu loh. Nah, sehingga dalam kasus jenengan tadi itu mungkin terjadi zaman dulu sih nggak ada HP, nggak ada apa. Tapi nah sekarang ada HP, garwane tinggal ditelepon, Mas aku main ini pakku gitu. Nek nganti jawab reto kebangetan wong bapake lho gitu. Kecuali Mas aku main nilai mantanku reto niku genah niku. Oke, nah itu harus ditaati kalau yang itu. Tapi nek main nilai pakku, meneh Mas pakku mati iki meh dikubur masa aku reto moro gitu kan. Reto kuwi wong lanang ora cetha nek niku. Artinya itu harus kita koreksi ki ngajine ngendi gitu loh, cocok malah ra ngaji kan itu. Artinya ketika kita belajar Islam yang benar tuh nggak akan membuat rusuh, membuat gaduh di rumah tangga. Katen nggih, Bapak. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila mekaten ya